Oke, manga One Piece nih saat ini sudah berada di penghujung dari art panjang Wano Kuni ini, dan bahkan mungkin juga penghujung dari kisah One Piece, cerita One Piece itu sendiri. Nah, yang terjadi dari saga Wano Kuni ini adalah Kaido yang masih belum dikalahkan oleh Mugiwara Luffy. Namun itu pun pasti tidak akan sampai menghabiskan berchapter-chapter lagi sampai Luffy bisa benar-benar menumbangkan Hyakuju no Kaido itu. Rasanya sudah cukuplah pertarungan yang sangat panjang antara Luffy melawan Kaido ini kan. Ya, walaupun sepertinya Kaido masih belum sepenuhnya serius nih melawan kapten kita Monkey D. Luffy itu, namun juga akan menjadi sangat membosankan nih jika pertarungan ini masih akan berlanjut lebih lama lagi. Sudah saatnya pula untuk kapten kita ini melangkah lebih tinggi lagi dan menemui rival alaminya itu The Darkness Marshal D. Teach. Oke, kita berikan ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dua sisi dari satu mata koin itu, The Darkness versus Sun God Nika. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa saja benar atau mungkin pula salah. Dan bagi kalian yang tidak suka akan spoiler, bisa tutup video ini dan cari video kami yang lainnya, oke? Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi nih, saat ini cerita manga One Piece sendiri sudah masuki babak terakhir dari saga panjang Wano Kuni. Satu persatu masalah sudah terselesaikan sampai saat ini. Mulai dari aliansi Kaido, Big Mom yang sudah terperangkap itu dan tak banyak tersisa dari mereka, bahkan Bima sendiri pun sudah berhasil ditumbangkan. Entah di mana dia sekarang. Para petinggi bajak laut binatang bos Kaido yang sudah tak tersisa juga, dan yang terbaru kemarin ini adalah api yang membakar kastil Onigashima sudah berhasil dipadamkan. Berkat aksi Raizo yang sang ninja itu yang sudah mempersiapkan air yang digunakan untuk memadamkan api di kastil Onigashima bahkan 20 tahun sebelumnya. Yang tersisa kini hanyalah bagaimana cara Luffy untuk dapat menumbangkan Kaido dan membawa kemenangan untuk rakyat Wano Kuni itu sendiri. Nah, pertarungan dengan Kaido ini sampai saat ini nih menjadi pertarungan terpanjang yang pernah dilakukan oleh kapten kita ini. Setidaknya ini sudah menjadi pertarungan yang keempat kalinya Luffy menghadapi Kaido, dan kita tahu bahwa 3 kekalahan untuk Luffy dan 3 kemenangan untuk Kaido awalnya. Memang setelah kebangkitan alias awal keningnya ini, kemarin itu Luffy sudah sebenarnya berhasil mengungguli Kaido. Namun di sisi lain pula nih, Kaido sepertinya masih belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatan sejatinya itu. Tapi jika Kaido memang belum sepenuhnya serius, atau taruhlah Kaido sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya nih, namun nantinya Kaido akan mendapatkan power up-nya lagi, wah ini bakalan nggak akan selesai-selesai nih cerita One Piece di Wano Kuni ini. Rasanya itu nggak akan make sense sih jika Kaido itu nantinya akan mendapatkan power up-nya lagi. Pastinya Eiichiro Oda pun sudah pernah mengatakan jika dia sudah berencana akan menamatkan cerita One Piece dalam waktu dekat. Mungkin 5 tahun atau mungkin 10 tahun bagi Oda. Sejak tahun 2019 sudah secara konsisten sudah mengatakan jika One Piece sudah masuk ke 75% ceritanya. Bahkan di timeskip dahulu pun Oda melalui editornya juga sudah mengatakan jika cerita One Piece sendiri sudah berjalan di setengah dari keseluruhan ceritanya sendiri. Pada saat itu volume komiknya sudah berada di 60-an, maka secara keseluruhan berarti cerita One Piece ini akan tamat di volume yang ke 120-an atau di chapternya yang ke 1250 nanti. Saat ini manga One Piece berada di chapter 1046, yang jika benar nanti One Piece akan tamat di chapter yang ke 1250, berarti tersisa 204an chapter lagi menuju chapter terakhir manga One Piece sendiri. Ya kurang lebih 3 tahunan lagi lah. Jadi mungkin akan tersisa satu art lagi nih setelah art Wano Kuni yang panjang ini. Dan menurut kalian nih, satu art terakhir nantinya akan menjadi milik art Elbaf seperti yang ramai diprediksikan, atau justru akan langsung the final artnya di One Piece itu sendiri? Laugh-Tale mungkin contohnya. Who knows? Oke nih, dengan Luffy yang memakan buah iblis dari Gomu Gomu no Mi alias yang kita tahu sekarang namanya Hito Hito no Mi ini, model Nika, dan gelarnya sebagai Sun God Nika itu sepertinya Luffy memang sudah ditakdirkan nih untuk menjadi musuh alami dari Kurohige dengan buah iblis Yami Yami no Mi itu, logia kegelapan miliknya sendiri. Seperti yang sudah kita tahu pula bahwa Gomu Gomu no Mi dan juga Yami Yami no Mi ini memiliki banyak sekali persamaan, mulai warna yang sangat identik sampai dari segi bentuk pun kedua buah iblis ini juga sangat identik. Luffy dan Kurohige bagaikan dua sisi dari satu mata koin. Luffy dengan gelarnya sebagai Sun God Nika yang mana matahari identik dengan datangnya sang fajar yang akan menerangi dunia ini, sementara di sisi lain nih Kurohige dengan kemampuan logia kegelapan yang mana gelap identik dengan waktu malam hari. Nah, ini akan sangat pas sekali nih dengan ungkapan habis gelap terbitlah terang. Nah, dimana ketika dunia tengah berada di era kegelapan, maka kelak era ini akan diakhiri dengan munculnya fajar atau matahari dan ditandai dengan hilangnya kegelapan itu sendiri. Kurohige pernah berkata seperti ini, "The sun or the darkness, only one of us will win."
matahari atau kegelapan. Hanya satu dari kita yang akan menang, atau ini bisa juga berarti Luffy atau Kurohige. Hanya akan ada satu pemenang yang ada pada akhirnya nanti. Nah, memang nih sudah pasti itu Luffy akan keluar sebagai pemenang di pertarungan dengan Kurohige. Tapi caranya seperti apa tidak ada yang tahu nih, dan itu wajar pasalnya Luffy lah karakter utama di serial One Piece ini. Namun yang perlu kita nantikan di sini adalah bagaimana cara Oda Sensei akan membuat Luffy menjadi pemenang di akhir cerita One Piece itu sendiri. Sementara itu untuk melawan Kaido saat ini pun butuh sampai 4 kali duel, dimana sudah 3 kali Luffy itu kalah, bangkit, kalah lagi, bangkit lagi, sebelum pada akhirnya Luffy mendapatkan power up yang gila-gilaan itu di Awakening sekaligus Gear 5 nya itu. Memang benar nih jika Kaido itu masihlah lebih kuat dibandingkan dengan Kurohige, namun perlu diingat nih Kurohige adalah orang yang sangat licik dan tidak segan-segan untuk menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya sendiri. Apapun akan dilakukan asalkan dia bisa memenangkan pertarungan dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan kita tahu pula nih catatan di sini bahwa kru Kurohige itu sangatlah luar biasa. Itu ada orang-orang seperti Shiryu atau bahkan Katarina Devon si Kitsune itu. Dan kita tahu pula bahwa Sang dulu pernah mengatakan jika berhati-hatilah ketika melawan Kurohige. Dia bukan orang sembarangan. Pasalnya bukan karena aku lalai melawannya, tapi goresan mata ini adalah sebagai buktinya. Ini memang berbeda nih dengan Kaido yang masih memiliki jiwa seorang kesatria, di mana dia tidak ingin ada orang yang mengganggu duelnya dengan Luffy ini. Lihat saja bagaimana Kaido yang berulang kali meminta maaf kepada Luffy karena di pertarungan yang sebelumnya sempat diganggu oleh bos CP0. Seorang Yonko sekelas Kaido pun memiliki respect yang begitu besar nih terhadap kapten kita ini. Padahal kita pun tahu nih berapa jauh perbedaan usia mereka itu. Namun tanpa segan-segan Kaido yang seorang Yonko dengan julukan sebagai makhluk terkuat di dunia itu mengakui kehebatan dan menaruh respect yang begitu tinggi terhadap bisa dibilang bocah seperti Luffy sih. Nah, dari sini sudah jelas nih jika pertarungan Luffy dengan Kurohige nantinya tidak akan semudah pertarungan dengan Kaido atau yang lain-lainnya. Akan ada mode baru nih untuk Luffy kah nanti? Semisal Gear 6 nya mungkin, atau akan ada awakening lagi. Who knows lah. Karena kita tahu saat ini pertarungan melawan Kaido pun juga belum selesai, dan kita tahu bahwa Kurohige saat ini pun juga sudah menguasai 2 buah iblis itu, Gura-Gura Nomi serta Yami-Yami Nomi. Jadi dia adalah satu hal yang sangat menakutkan di cerita One Piece sendiri. Gimana menurut kalian guys? Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain seorang wibu, kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan dengan desain yang kekinian. Di chapter pertama ini udah ada 2 desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama ada Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan kedua adalah Mitsuki Heavy dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya itu. Nah, di next chapter kedua nih DRTV sudah menjalankan beberapa desain yang bertemakan One Piece dan anime lainnya dengan perpaduan culture tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, setelah tadi breakdown kita nih mengenai 2 sisi dari satu mata koin, The Darkness Kurohige versus Sun God Nika Mugiwara Luffy. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton dari RTV and we'll be come back.